Case-nya banyak soalnya. Dia jadi kasih cincin buat Fuji. Cincinnya itu palsu. Dia ngasih cincin ke Fuji, cincin palsu. Tapi dia Fuji juga dikasih cincin palsu sama dia. Bilangnya gift. Tapi maksudku si Fuji itu langsung dikenain mentalnya, dibilang aku udah kasih cincin tuh ya, apa segala macem. Kayak Fuji dikasih berlian tapi Fuji harus nurut sama dia gitu loh. Diatur-atur. Nanti kayak harus ikut kerja sama dia. Jadi lo sempet ada ribut yang ya? laporin ke Kemensos. Iya, bahwa penggalangan dana harus ada izin Kemensos pada saat itu kan. Iya, sampai di demo-demo itu kan pasti ada seseorang yang menyebabkan. Sampai di demo aja sampai 2 kali Kak. Niat banget ya dia Demonya bayar. di mana tuh? Di depan Kemensos. Katanya tangkap Marisha Ica. Terus tiba-tiba kait-kaitkan dengan itu, dengan rumah gala. Dia fotoin lah itu duit segepok. Duit itu balikin semua ke orang-orang katanya. Iya, susah tuh ya, banyak banget yang ngasih. Banyak banget duitnya kan, takut. Terus udah gitu nanti saya aja yang beliin rumah buat gala. Dia bilang begitu. Dia mau berapa katanya? Masih uang? Rumah 3M. 3M. Sampai udah datang gitu ke tempat rumahnya. Iya, aku malu deh, dia datang tiba-tiba kaget, aku bawa media. Terus ternyata tiba-tiba gak jadi beli. Jadi Ica intinya kasusnya akan terus lanjut sampai dia bayar semua orang. Iya. Nah, ini kasus ini kita tutup dulu. Sekarang mau beralih ke rumah gala. Rumah gala. Ica ini kemarin sempat heboh dengan donasi untuk rumah untuk gala. Rumahnya sudah terrealisasi dan sekarang rumahnya sudah diserahkan ke gala. Nah, kemarin sempat ribut-ribut kan sama si MZ ini. Betul. Kenapa dia ngeributin lo, Ca? Kalau dari pihak segi mata netizen kayak merasa nggak ikhlas kali kalau aku diagung-agungkan. Aku nggak minta diagungkan. Gue nanya dulu. Apa alasan lo? Apa yang menggerakkan hati lo untuk saat itu lo menggalang donasi buat rumah gala? Pada saat itu pertama adalah Vanessa adalah sahabat aku. Terus kedua pada saat di situ orang melihat kan alhamdulillah juga followers aku itu banyak kan. Jadi kayak mungkin orang banyak yang peduli sama gala, pengen kirimkan sesuatu, baik uang, baik makanan, mainan, baju. Nah, aku melihatnya kayak sayang gitu loh Kak, kalau misalkan tidak di manage dengan baik. Mainan kan nanti mubazir. Mainan itu kuda-kudaan, satu kuda-kudaan 3-4 juta. Dan itu ada 3 kuda-kudaan. Apa nggak sayang? Mobil-mobilan sampai nggak muat gitu. Banyak banget. Iya, terima kasih banget orang semua peduli. Cuma akhirnya aku berpikiran, ini aku sendiri, aku berpikir kayak tiba-tiba aku nyamperin keluarganya Mas Bibi. Terus aku bilang, Tante, Om, aku mau bikin satu tempat untuk orang-orang yang mau kasih buat gala, supaya kita bikin atau jadikan sesuatu yang bermanfaat buat gala kelak dewasa. Lo izin nih datang ke Pak Haji Faisal. Terus dia bilang, oh iya Ca, boleh. Dia bilang, lagian banyak juga yang kasih buat papa sama mama, entah ke papa, entah ke sini. Jadi ya kan nanti kita takut nggak amanah. Iya kan, makanya setuju kok Ca, biar dijadikan satu. Toh semua tujuannya buat gala, memang kita benar-benar buat gala, tidak jadi dosa buat kita gitu. Iya kan, nah akhirnya kalau buat donasi, udah buat donasi. Ternyata aku pertama masih pakai rekening pribadi aku dan mamanya Mas Bibi. Aku buat rekening, aku bikin rekening bersama yang dimana itu rekening juga tidak bisa ada ATM. Kalau memang mau keluar duit juga harus berdua. Mau ngeprint aja harus berdua. Nah akhirnya aku buat. Sedetail itulah ya. Iya. Maksudnya menghindari fitnah lah gitu. Dan aku juga nggak mau jadi kayak kadang-kadang kan kita tidak bermaksud berbuat jahat, tapi adanya peluang ya dan lo itu lo hindarin, peluang itu, lubang-lubang kecil itu lo tutupin, gitu, kayak ayo mah bikin rekening bersama, ayo saksinya. Sampai di YouTube aku videoin terus, aku bilang nggak bermaksud aku untuk pansos di YouTube aku, sampai aku bilang tapi disinilah tempat supaya aku bisa upload gitu kan, supaya teman-teman yang ikut berdonasi bisa merasakan oh ya ini duitnya udah sampai sekian gitu. Pas aku buat rekening, ternyata Masya Allah dalam waktu 5-6 hari 1,8 miliar Kak. 1,8 miliar, wow. Iya, Masya Allah. Dan kalau saat bergerak positif ya kan? Dan alhamdulillah aku senengnya dia percaya gitu sama aku. Memang adalah untuk gala, tapi kan kalau orang yang tidak dipercaya, nanti duitnya dipakai lagi. Dengan aku, oh ya alhamdulillah aku dipercaya nih sama masyarakat Indonesia sampai 6 hari 1,8 miliar.
Nah akhirnya karena sudah terlalu kaget kan aku, miliaran ternyata cepet banget. Ini kalau didiamkan bisa banyak banget. Nah akhirnya aku sama teman-teman yang di Surabaya bikin yayasan. Terus sepakat untuk memindahkan ke yayasan. Udah dipindahkan ke yayasan, uangnya terus ternyata katanya jadi masalah, katanya aku ada menyelewengkan dana. Siapa yang bilang? Nggak tahu, ada yang panas-panasin. Semenjak itu orang-orang yang nggak suka sama aku bergabung lah ya kan. Kenapa tiba-tiba ada orang gini? Yang lo lakukan kan mulia dan positif ya. Iya, tapi kok kan bisa selamanya orang berpikir. Nah itulah masyarakat, oknum masyarakat kita tuh kadang-kadang di sekitar kita nih. Kok orang tuh seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nggak bisa lihat orang berprestasi dikit, ngelihat orang baik malah dinyinyirin. Gitu ya. Cari-cari kesalahannya. Jangan gitulah ya. Dan alhamdulillah aku hidup kayak gimana ya Kak, maksudnya mau kerja sama-sama orang, aku sebisa mungkin menutup celah untuk orang menjatuhkan aku gitu. Terus udah gitu ya aku ngeprint 1 perak pun uang tidak pernah aku pakai. Pada saat pemindahan buku dari rekening pribadi ke yayasan itu kan ada duit yang kayak contoh 1,8 miliar 400.000. Kan 1,8 miliarnya aku pindahin 400.000 itu dikasih cash. Karena kan harus ada minimum penarikan atau saldo tersisa. Gitu. Nah akhirnya itu semuanya aku bisa tampilkan pada saat aku dipanggil di Kemensos. Jadi ya, sempat ada ribut yang laporin ke Kemensos. Iya, bau penggalangan dana harus ada izin Kemensos pada saat itu kan. Sampai di demo-demo itu kan pasti ada seseorang yang menyebabkan. Kira-kira feeling lo, kaget aku. menurut lo, oknum siapakah ini atau ada siapa yang di belakang ini? Enggak mau menuduh sih, cuma kayak feeling lo kira-kira atau apa modusnya atau apa motivasinya? Yang pasti orang yang nggak suka terhadap aku, yang tadinya mau menjatuhkan tapi tidak bisa juga, ya dia dengan cara coba cari celah, barangkali aku ada memakai uang donasi. Katanya pada saat itu kan aku liburan tuh sama keluarga Gala di Bali. Katanya uang itu dipakai untuk liburan gitu. Pokoknya dicari-cari kesalahannya terus. Terus setelah itu sampai di demo aja sampai 2 kali Kak. Niat banget ya dia Demonya bayar. Di mana tuh? Di depan Kemensos. Katanya tangkap Marisha Ica gitu. Siapa tuh orang-orangnya tuh? Orang-orang bayaran. Ya kalau gue datang gue wawancara tuh. Iya kan? Kan kadang-kadang kalau peserta demo tuh sering banget ya. Orang-orang bayaran yang pas ditanya dia tuh nggak ngerti gitu kan. Iya. Gampang banget kok di tengah orang demo kita bisa meneliti. Cuma ditulis Kakak Marisha Ica gitu. Apa masalahnya belum tentu bisa jelasin. Loh, Kak, karena demonya lumayan modal, maksudnya kayak pakai mobil yang tinggi-tinggi. Ada yang modalin nih berarti ya. Toa gitu, terus sampai orang-orang netizen bilang, "Kak, pantesan tadi pagi depan Kemensos lu macet gara-gara ternyata orang ini nggak jelas banget sih orang berbuat kebaikan di demo-demo gitu." Pokoknya cari-cari kesalahan aku, gimana caranya aku bisa masuk. Guys, kasih komentar kira-kira apa motivasi orang yang melakukan ini atau nyuruh demo ini siapa? Siapa ya? Kira-kira apa motivasinya, siapa oknumnya? Pas diundang untuk klarifikasi, alhamdulillah aku bisa menjelaskan itu dengan baik. Sampai mutasi aja aku mutasin segini Kak. Aku nge-print sampai 1.500.000. 1.500.000 buat nge-print doang? Nge-print doang. Biaya printnya? Nah, biaya printnya. Jadi berapa orang sebisa paling mungkin aku, Bapak bisa lihat sendiri bahwa di sini adalah uang masuk, tidak ada satupun uang keluar. Di sini ini mutasinya, Bapak nanti bisa cek sendiri. Ini mutasi pada saat masih di buku bank. Ini uang yang lebih masih di amplop, dan ini amplopnya nggak pernah kebuka. Ini masih amplop dari bank. Aku tidak pernah menyentuh 1 perak, insya Allah Pak, aku bilang gitu. Terus udah gitu clear. ya, alhamdulillah dari pihak Kemensos apresiasi gitu. Iyalah, harusnya iya, benar. Alhamdulillah sejujur itu. Padahal sebenarnya kalau aku menggalang dana, aku tuh ada berhak untuk mengambil berapa persen gitu. Karena kan aku kan perlu ada biaya ongkos kesana kemari, manajemen. Sebenarnya kamu boleh mengambil berapa persen dan diperbolehkan. Tapi lo tidak melakukan aku itu. Aku tidak mengambil 1 perak pun gitu. Keren. Alhamdulillah gitu. Nah terus ada pihak yang nggak suka, katanya pengen udah balikin duitnya itu semua, saya yang beli rumahnya katanya. Ini yang si MZ ini kan? Tiba-tiba dia nongol tuh. Tiba-tiba dia nongol lagi asik-asik. Kenapa tiba-tiba dia pertama kali memunculkan tiba-tiba nyaut tuh apa tuh? Ya lagi berdebat masalah urusan pribadi gitu. Terus dia tiba-tiba kait-kaitkan dengan itu, dengan Rumah Gala. Rumah Gala, dia ngomong tuh. Dia fotoin lah itu duit segepok. Duit segepok? Duit itu balikin semua ke orang-orang katanya. Iya, susah tuh ya, banyak banget yang ngasih. Banyak banget duitnya kan, takut. Terus udah gitu, nanti saya aja yang beliin rumah buat Gala. Dia bilang begitu. Dia mau berapa katanya? Masih beliin rumah 3M. 3M. Sampai udah datang gitu ke tempat rumahnya yang mau dibeli. Oh, dia datang tuh? Nah, rumah yang mau dibeli itu adalah temen aku. Oke. Nyambung nih ya. Terus udah gitu kata temen aku, iya aku malu deh, dia datang-datang tiba-tiba kaget aku bawa media.
Iya. Terus akhirnya dia beli nggak? Bawa Medi siapa tadi? Media. Oh iya, saya dengar. Medi siapa kayak pernah dengar namanya ya. Terus bawa media, terus ternyata tiba-tiba gak jadi beli. Gak jadi beli. Jadi temen lo dikadalin nih, dicipoain. Kan kalau niat orang mau beli, aku mau beli kok nih, aku DP-in dulu. Enggak, emang dia cuma datang bikin konten doang. Tapi merugikan orang gitu kan. Aku juga kaget. Aku kan jadi kayak ikut-ikut ke bawah-bawah. Soalnya di situ aku pikir dia doang yang mau lihat, ternyata dia bawa wartawan. Dan sampai sekarang rumahnya tidak terwujud dari dia kan? Yang terwujud malah hasil penggalangan dana lu. Kalau memang dia mau beliin rumah Gala, mending beliin buat diri dia sendiri dulu. Lo balikin aja duit orang yang lo tipu, cuy, ya kan? Bener nggak? Lu aja nipu orang buat gali lubang tutup lubang, lo sok-sok mau beli rumah. Atau mungkin lo beli rumah buat lo sendiri dulu aja. Astagfirullahaladzim. Enggak, makanya bukan gitu. Kita gedek tuh karena satu hal yang wajar gitu loh. Nah, akhirnya lo terpancing nggak waktu itu? Ya aku jawab, wah makasih banyak loh, aku tunggu loh rumahnya loh. Iya, tenang aja, besok ini gitu. Iya, oke deh aku tunggu gitu. Terus udah gitu, Mbak, besokannya gue lagi. Mbak gimana, jadi nggak beli rumahnya? Tenang aja, besok dibayar, kata dia gitu. Terus abis itu kayak jadi, ngerti gak sih? Malah jadi kayak lucu gitu. Terus besokannya lagi, Mbak gimana nih, saya masih tunggu nih, aku bilang beli rumahnya jadi nggak? Itu keluarganya aja menolak untuk membeli. Terus aku telepon ke papa mamanya Mas Bibi, papa mama ada yang tolak dibeliin rumah. Nggak apa-apa, kan jadi rumah yang satu bisa kita jadiin tempat buat perkumpulan anak-anak yatim. Rumah yang dikasih dia bisa kita pakai. Iya, bisa dua-duanya berguna ya kan, kenapa enggak gitu kan. Rezeki nggak boleh ditolak loh. Enggak kok, kita nggak ada yang tolak, kata dia gitu. Terus dia ngaku-ngakunya, keluarga aja menolak kok, kata gitu. Dibilangnya begitu, keluarga menolak, akhirnya dia nggak ngasih. Artinya rumah yang dia mau kasih buat Gala yang harga 3 miliar itu tepu atau bohong, ya kan ya? Buat pencitraan doang, DP ya kan? Gitu. Buat pencitraan dia, bisa jadi flexing dia, buat agar orang-orang percaya, orang-orang simpati, ya kan? Dia kan nama dia udah jelek tuh. Dia narik simpati itu biar ya dia bisa nipu orang lagi. Ayo dong invest tempat gue, bisa jadi gitu kan? Iya, tapi yang lucunya lagi waktu pada saat dia bikin lagi lah cash kalau dia mau cerai tuh kan, pukulin. Iya. Terus besokannya lakinya aja masih telepon ngurusin dia. Hah? Nelfonin ke orang-orang yang bermasalah, entah ke aku. Padahal lakinya udah dijelek-jelekin. Ke pengacara aku. Padahal lakinya udah dijelek-jelekin. Iya, tapi lakinya masih kayak, Mbak gimana nih ya jalan keluarnya gitu. Baik banget lakinya. Antara baik banget apa acting nih janjian perceraian nih? Iya itu antara dua. Gue jadi mau pikir nih. Lakinya masih baik loh. Dia dibikin difitnah kan dijatuhkan. Iya, dijatuhin banget. Kan. Di podcast gue jadi bilang. Padahal lakinya masih nelfonin ke Mbak Uci. Mbak Uci, tolonglah dibantu. Dia kan memang lagi belum ada gitu-gitu. Pada saat dia bilang dia jelek-jelekin suaminya. Suaminya masih nelfon-nelfonin kita untuk minta tolong. Lo diteleponin juga? Enggak, aku nggak mau. Aku udah menutup akses. Aku bilang, saya punya pengacara, kamu nggak usah hubungin saya. Iya. Paling benar gitu sih. Jadi kita nggak usah jawab lagi WhatsApp-nya, udah ke pengacara. Setiap dia aja. WA, aku blok. Setiap dia hubungin pakai nomor lain, hubungi pengacara saya. Oke, tapi dia berusaha menghubungi tetap. Menghubungin pengacaraku, Cah, ini gimana? Dia ngajak ketemu, nggak mau. Kita ketemu di pengadilan aja. Iya, pilihannya cuma 2, bayar, bayar semua. Ketemu di pengadilan. Oke. Kapan nih pengadilan pertama nanti? Pengadilannya mungkin pas aku pulang dari Paris nanti. Oke. Kita konten yuk. Dia lagi dia bermasalah sama orang tukang konten sih, jadi salah dia. Iya. Gak apa-apa, nggak merugikan loh. Iya, iyalah konten itu ini kan demi semua orang biar nggak kena hal yang sama. Pembelajaran. Tapi ngomong-ngomong, Ica sekarang mirip San Felicia ya. San Felicia adiknya mantan gue, Baby Margareta. Saskia Adi Meka nyampur semuanya. Sekarang kamu gimana? Lagi single apa gimana? Enggak, kalau enggak saya mau Marisa Ica mencari jodoh. Oh iya. Bikin acara reality show ya kan. Oke. Cariin oke ya. Cariin oke. Marisa Ica mencari jodoh next episode ya. Oke, jadi intinya sekarang Gala udah ada rumah, lo happy juga untuk akan itu.
Karena aku kayak merasa pertama emang peluang orang mau ngasih, bener kan apa yang aku lakuin. Terus kedua aku nggak mau, dulu kan Panes sempat tinggal di tempat aku, sempat tinggal di tempat teman-teman, dan aku nggak mau Gala merasakan hal yang sama seperti ibunya supaya jelas gitu. Toh juga Gala nggak minta. Iya, itu inisiatif lo dan orang-orang yang orang yang mau kasih, dan aku cuma kasih tempat supaya bermanfaatnya betul-betul dan jadi manfaat yang pahala yang panjang kan buat orang yang ngasih. Apa nggak orang senang duit 10.000, 20.000, tapi jadi manfaat panjang buat anak yatim dan piatu. Bisa udah cantik, baik, hati mulia. Aduh, Trit boleh nambah nggak sih Trit? Bercanda. Habis ini buat Aduh, Nino nanti kalau punya istri yang kayak begini lah ya. Iya kan? Enggak lah, nggak semua sempurna. Iya. Cuma mencoba sempurna dan jadi pelajaran sama masa lalu aku. Iya, keren. Senang kenal sama lo, Ica. Sukses juga bisnisnya. Amin, doa yang sama. Oke. Dan Ica abis ini mau berangkat ke Turki ya? Nggak di-endorse sama Mbak Emsir kan? Enggak dong. Enggak ya. Emang lo? Dia janjiin gue mau endorse ke Turki 4 orang. Ditipu juga sampai sana, kita nanti tinggalnya di aku gubuk-gubuk. Ada travel loh. Oh, ada juga? Nanti ya boleh aku endorse ya. Nah ini jelas, ini gue mau. Ini mau kalau gue ya. Udah oke dah, udah. Kalau perlu ada usaha apa, gue suntik dana deh, invest ya. Ini anak lo nih? Iya, anakku. Cantik banget. Namanya siapa sayang? Bambang? Oh, Aurel. Cantik nih, bakal jadi artis juga nih nanti nih. Amin. Insya Allah ya, jadi orang sukses. Amin. Terima kasih Ica, sukses. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Amin, ya, sehat-sehat selalu. Dan guys, ini benar jadi pelajaran buat semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.